Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas AB 4611 dengan program studi Administrasi Bisnis. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan pembelajaran yang sudah kami dapatkan selama 4 minggu ini. Sebelum masuk ke pemaparan materi, ada 3 poin utama yang akan kami bahas. Yang pertama ialah problem statement, yang kedua adalah customer persona, dan yang ketiga adalah customer journey. Pada fase understand, kita ingin membiasakan diri dengan masalah. Untuk mendukung tantangan desain, maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai problem statement. Tujuannya adalah untuk belajar sebanyak mungkin tentang kebutuhan potensial user. Temuan ini pada kiranya membantu untuk mempertajam pertanyaan masalah secara interaktif dan sampai pada pemahaman yang sama tentang masalah di tim. Step-step yang dipakai untuk membuat problem statement pertanyaan berikut: masalah, pelaku, konteks. Membantu dengan rumusan-rumusan masalah: apa masalahnya, mengapa menjadi masalah, siapa yang bermasalah, siapa yang punya kebutuhan, kapan dan di mana masalah itu terjadi, bagaimana solusinya hari ini. Ada studi case problem statement. Yang pertama ada why. Why adalah kenapa masalah itu terjadi. Masalah ini terjadi karena transportasi umum yang kurang memadai, manajemen pemerintah yang kurang baik, informasi rute yang kurang jelas, dan keamanan yang kurang saat di transportasi umum. Kemudian who. Who itu adalah siapa yang terdampak dari masalah ini. Yang terdampak dari masalah ini adalah mahasiswa, masyarakat, wisatawan, dan pemerintah. Kemudian what. What itu apa yang menjadi masalah di sini. Masalah di sini adalah penataan transportasi umum yang masih kurang memadai. Kemudian ada when. When adalah kapan masalah ini terjadi. Masalah ini terjadi biasanya di hari kerja, jam sibuk, saat liburan, saat macet, dan keadaan darurat. Kemudian ada where. Where adalah di mana masalah ini terjadi. Biasanya masalah ini terjadi di jalan raya, daerah perkantoran, kawasan industri, daerah sekitar kampus, dan kawasan wisata. Kemudian ada how. How adalah bagaimana masalah ini terjadi. Masalah ini terjadi karena pemerintah yang kurang memperhatikan transportasi umum, banyak orang bingung memilih transportasi umum, dan minat masyarakat untuk memakai transportasi umum masih kurang. Customer persona merupakan sebuah pola yang dibuat untuk mewakili karakteristik audiens atau target market dari sebuah perusahaan atau bisnis. Dalam pola ini, perusahaan juga dapat mewujudkan siapa konsumen terbaik dalam bisnis, seperti apa latar belakang customer tersebut dan bagaimana customer dalam mengambil keputusan. Customer persona juga bisa disebut sebagai representasi fiksi pembeli dan pengguna produk. Representasi fiksi ini berguna untuk simulasi penerimaan, penggunaan, dan evaluasi produk, baik yang sudah beredar di pasar atau yang belum dilepas. Selanjutnya saya akan membahas apa saja kategori-kategori yang termasuk ke dalam customer persona. Yang pertama ada description of the persona, yang kedua ada customer task, yang ketiga ada use case, yang keempat ada problem, yang kelima ada gains, yang keenam ada mood board, yang ketujuh ada influencer, dan yang terakhir ada trend. Di sini saya akan menjelaskan tentang user profiles yang bernama Hafiz Senoaji Pangestu. Description of the persona: dia merupakan mahasiswa aktif Telkom University yang berumur 18 tahun, asal dari Tangerang Selatan. Yang kedua merupakan jobs to be done: mengerjakan dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, mendapatkan nilai dan IPK yang memuaskan, berguna bagi orang sekitar dan keluarga. Yang ketiga, application skenario: pada suatu saat Apis ingin pergi ke kota untuk bertemu dengan temannya di suatu mall. Saat ingin pergi, ternyata tidak ada teman Apis yang bisa meminjamkan motornya ke Apis karena sedang dipakai. Jadi Apis memutuskan untuk naik angkot atau bis untuk ke kota. Tetapi karena trayek dan jadwal yang tidak jelas, Apis menjadi kesulitan dalam memilih transportasi umum yang bisa dipakai. Akhirnya, Apis memutuskan untuk menggunakan ojek online dengan biaya yang lebih mahal. Kemudian yang keempat, yaitu problem atau pains.
tidak bisa mengendalikan ego diri sendiri, tidak membawa kendaraan pribadi ke asrama, fasilitas pendukung transportasi umum yang kurang memadai, jadwal dan rute transportasi umum yang tidak jelas, jarak keluar dari asrama yang jauh. Yang berikutnya adalah games. Games merupakan hal-hal yang membuat user senang. Nah, pada kasus ini, hal-hal yang membuat user kita senang adalah bermain bersama teman, mendapatkan uang, makan, dan lalu lintas yang lancar. Yang berikutnya adalah mood board atau sketch. Mood board atau sketch merupakan visualisasi dari bagaimana si user tersebut serta hal-hal yang berkaitan dengan user tersebut, dan itu terlihat pada tabel yang berada di tengah kita. Itu adalah merupakan visualisasi dari user Hafiz. Kemudian yang berikutnya adalah influencer. Influencer adalah orang-orang yang mempengaruhi si user untuk melakukan suatu hal. Nah, orang-orang yang mempengaruhi user kita adalah artis. Untuk spesifikasinya adalah tulus, kemudian ada teman dan juga keluarga. Dan yang terakhir adalah trends. Trends merupakan hal-hal yang diinginkan user terjadi di masa yang akan datang. Nah, hal-hal yang diinginkan ialah lulus dengan tepat waktu, mendapatkan pasangan yang terbaik, memiliki bisnis sendiri, dan bermanfaat bagi banyak orang. Customer journey adalah perjalanan atau jalur interaksi yang dimiliki seorang konsumen saat berinteraksi dengan brand, produk, dan layanan bisnis. Mulai dari saat konsumen pertama kali mengenal brand, melihat produk yang dijual, melakukan pembelian, hingga apa yang mereka lakukan setelah transaksi selesai. Jadi bisa dikatakan bahwa memahami customer journey itu berarti juga memahami pola pikir konsumen. Customer journey biasanya dikembangkan dan digunakan dalam fase understand, observe, dan prototype. Customer journey memiliki tahapan-tahapan di mana setiap tahapnya diharapkan lebih membiasakan brand bisnis dengan para pelanggan dan meninggalkan kesan yang bertahan lama. Tahapan yang secara umum terdapat pada customer journey meliputi yang pertama ada awareness phase, yaitu fase di mana calon pelanggan mencari jawaban atau informasi untuk permasalahan yang mereka miliki. Yang kedua ada interest phase, yaitu ketertarikan yang muncul pada customer terhadap sebuah produk. Yang ketiga ada search phase, konsumen mulai mencari tahu apakah suatu produk sesuai dengan yang dia inginkan. Yang keempat ada action phase, yaitu setelah membuat penilaian secara keseluruhan berdasarkan informasi yang dikumpulkan, customer kemudian membuat keputusan untuk melakukan pembelian. Yang terakhir ada share phase, yaitu setelah pembelian, customer menjadi penyampaian informasi dengan berbicara pada orang lain dengan mengirim komentar dan tayangan di internet. Kelima fase ini juga disebut dengan AISAS. Kemudian di sini kami memiliki study case mengenai customer journey berdasarkan dari user kami sebelumnya, yaitu Hafiz Senawaji Pangestu dengan skenario penggunaan transportasi umum pada kolom kedua, serta goals and expectation yang meliputi tempatnya nyaman, rutenya jelas, serta pelayanannya baik. Dalam menentukan customer journey, kami membaginya menjadi 5 bagian, yaitu ada awareness, kemudian ada interest, kemudian ada search, kemudian ada action, serta ada share. Dan saya akan membahas tentang awareness, interest, dan search. Pada bagian awareness, action yang dilakukan oleh customer adalah adanya kesadaran dan keinginan untuk menggunakan transportasi umum. Oleh karena itu, dia juga berpikir untuk mencoba menggunakan transportasi umum tersebut. Kemudian, terdapat emoticon atau emosi yang dirasakan oleh user pada tahap tersebut, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian adanya opportunities, itu berupa ada promo dan iklan yang dilakukan oleh penyedia transportasi tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab ada pada tim marketing mereka. Kemudian pada bagian interest, action yang dilakukan pada tahap ini adalah customer mulai mencari tahu untuk transportasi umum yang mereka butuhkan. Yang berikutnya adalah thinking, yaitu mereka mulai berpikir lebih lanjut untuk mencari tahu apa aja transportasi umum yang ada di sekitar mereka. Kemudian ada emoticon atau emosi yang dirasakan oleh customer pada tahap ini, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian terdapat opportunities berupa keunggulan fasilitas, seperti contohnya development aplikasi, oleh karena itu ditanggung-jawabi oleh tim IT. Pada bagian search, action yang dilakukan pada tahap ini adalah customer mulai mencari tahu tarif dan juga mencari rute sesuai dengan yang mereka inginkan. Mereka berpikir untuk
mengerti lebih jauh bagaimana harga dan arahan rute tujuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian pada bagian emoticon atau emosi terlihat pada gambar. Kemudian juga terdapat opportunities berupa memiliki daftar harga dan jadwal yang jelas. Nah, oleh karena itu, hal tersebut ditanggung-jawabi oleh customer service. Kemudian terdapat typical journey seperti action dan juga share. Untuk action, pada tahap action yaitu user memakai atau memesan layanan transportasi yang sudah sesuai. Kemudian share, di mana user akan memberikan rating dan juga ulasan serta memberitahu review kepada teman-temannya. Selanjutnya thinking. Untuk thinking pada tahap action, yaitu user membuat pesanan penjemputan ke alamat daerah yang dituju. Kemudian share, di mana user akan merasa puas karena sudah mencoba transportasi umum sehingga user akan memberitahukannya kepada teman-temannya. Kemudian di sini juga terdapat berbagai jenis emoticon yang menggambarkan perasaan user dari tahap action dan juga tahap share. Kemudian opportunities, define the improvement possibilities pada tahap action yaitu memberikan benefit point, rewards loyalty, dan juga quick service. Kemudian pada tahap share, di mana kami akan cepat tanggap dalam menangani keluhan atau feedback. Kemudian kita juga akan melihat siapa saja yang bertanggung jawab pada tahap action serta pada tahap share, yaitu driver yang bertanggung jawab pada tahap action dan juga customer service yang bertanggung jawab pada tahap share.